Terus sebelah saya ingat banget, dia masuk, tapi nggak ada suaranya Bang. Ngunci, saya dengar ada suara ceklek, tapi nggak ngapain. Saya lihat, kok nyeker. Itu yang aneh. Emang nyeker siapa ya? Gitu kan. Kakinya nih kayak ada bekas tanah-tanahnya tuh Bang, yang saya lihat. Ini ruangannya kan ada 6 meja ya, sama komputer. Jadi dia tuh ada pada depan gini Bang. Ya kosong semua, orang-orang office kan libur. Saya taruh nih di meja yang paling pojok. Itu yang dari masuk itu udah bau banget mati kan, terus merinding. Pas saya taruh, nah itu dia pas saya taruh di pojokan antara enggak ya, saya ngeliat itu ada sosok pocong berdiri Bang. Ya benar-benar itu sosok pocong berdiri di pojok Bang. Bayangin mukanya gosong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, Vika Pugara. Dan seperti biasa malam kali ini gue udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu bekerja di pabrik otomotif di daerah Karawang. Langsung aja sebelah gue udah ada Bang Tito. Selamat malam Bang Tito. Iya. Sehat Bang? Bang Viko, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mampir lagi di Bang di sini Bang. Ya, Oke. Kan nggak bosan ya. Iya. Bang, ini kan Abang mau cerita tentang pengalaman waktu kerja ya Bang, di pabrik otomotif. Betul. Ini di daerah Karawang. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, Abang kerja di situ sebagai apa nih? Operator produksi. Operator produksi. Ya. Nah, itu kerjanya ngapain tuh Bang? Ya kita ngerakit mesin, ngerakit bodi, kayak gitu di kendaraan tersebut ya. Oke. Ngerakit lah ya pokoknya ya. Intinya gitu. Oke. Nah, itu tahun berapa masuk kerja di situ Bang? Udah lama Bang, 2009 waktu itu. 2009? Iya. Sampai berapa lama di sana? Nggak nyampe 1 tahun sih, sekitar 6 bulan doang saya udah. Oke. Udah resign dulu. Resign ya? Nggak kuat lah. Nggak kuatnya karena horor atau ada yang lain? Ada faktor lain sama horornya juga sih. Oh iya. Karena ganggu banget ya. Oke. Nah Bang, di pabrik ini ada shift malam gitu sih Bang? Ada. Ada? 3 shift. 3 shift. Berarti 24 jam dia di sana ya? Betul, 3 shift. Oke. Abang pernah berarti dong ke shift malam? Pasti. Waduh. Nah horornya pas shift malam apa emang siang juga horor nih Bang? Kalau siang sih, horor ya paling area-area tertentu ya Bang di situ. Contohnya area mana nih? Contohnya nih di bagian welding. Oke. Atau bagian Pengelasan ya? painting ya. Oh, Kalau di painting. Ya, ada yang ya mereka sih yang suka lihat. Mereka ada cerita lah dari mereka ya. Dari mereka. Makanya lagi kita kumpul-kumpulin ya baru lah bisa. Iya, oke. Nah untuk perusahaannya nggak kita sebut ya Bang, ini pabrik apa? Yang penting pabrik otomotif aja nih Bang ya. Iya betul. Karena kita nggak mau dibilang jelek-jelekin pabrik atau gimana ya Bang ya. Dan kita nggak nyebut perusahaan manapun, dan ini emang kita setiap yang dikeluarkan maksudnya entah nama atau apa, ini mungkin diinisialin Bang ya. Ya betul. Oke. Untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu. Oke, sebelum mulai seperti biasa gue mau ngingetin nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Tito di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi waktu itu tahun 2009 kan saya baru lulus sekolah nih. Oke. Ya jujur saya lulus kan sekolah ini SMA ya. Kayak ibaratnya kalau misalkan orang zaman dulu ya tahun 2010 ke bawah itu nggak mungkin lah anak SMA bisa kerja di pabrik. Iya. Nah makanya dari situ, tapi saya tetap berusaha nyari lah. Masa sih nggak bisa gitu. Sampai akhirnya ngeposin segala macem. Nah terus saya bekerja di perusahaan ini karena juga berdasarkan referensi dari salah satu saudara. Nah kemudian ya prosesnya
cepet lah intinya gitu ya. Pakai jalur dalam. Pokoknya cepet aja. Nggak sampai seminggu saya udah masuk. Nah waktu itu saya ini kerjanya awalnya di Jakarta. Oh, tapi pabriknya sama? Jakarta. Pabriknya sama. Oke. Saya awalnya di Jakarta. Pabriknya kerjanya di Jakarta. Saya tinggal di Bekasi gitu. Ya nggak tahu, pas sudah nggak tahu kenapa ya, udah sekitar 1 bulanan baru, karena masih masa training juga waktu itu. Nah mulai nih dibagi-bagiin tempat kerjanya di mana gitu kan, bagian apa gitu kan, walaupun sama-sama operator kan, tapi tetap ada entah bagian welding, entah painting, entah assembling kan gitu. Nah waktu itu saya awalnya tuh di bagian welding. Nah awalnya saya nggak mau. Nah saya coba tetap masuk lah, namanya orang udah kontrak kan gitu, kerja kontrak 1 tahun ya, kita coba kerja. Baru 1 minggu di situ saya dihubungin sama saudara saya yang masukin, sepupu saya bilang katanya, ini kita ada plan baru gitu, di daerah Karawang. Ya terus kenapa, saya bilang gitu, mau nggak pindah di sana, ntar gaji ya disesuaikan lah gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa, kita proses aja gitu. Oh ya udah, diproses tuh 2 hari kalau nggak salah. Saya sempat libur dulu, diliburin 2 hari kemudian mulai kerja di sana di hari selanjutnya. Jadi waktu itu saya dapat info dari dia itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya saya langsung masuk hari pertama di sana. Dan waktu itu masuk shift 2 dulu. Saya pikir langsung pagi dulu. Iya. Ternyata langsung shift 2 di sana. Ya saya dipesenin di telepon, hati-hati, ini gedung baru. Terus kalau misalkan ada yang di luar apa ya istilahnya, di luar nalar lah bahasanya, kalau dulu bilangnya dia di luar logika, nggak usah dipikirin, kamu kerja aja. Oh, udah sempat diperingati ya? Udah diomongin. Oke. Terus kalau misal kayak atasan yang aneh-aneh atau gimana, udah kamu nggak perlu tahu urusan mereka gitu. Oh iya mas, saya bilang, saya kerja aja mah di sini, ya kerja aja, ngapain mikir yang aneh-aneh gitu. Oh ya udah tuh telepon selesai. Terus saya mulai masuk tuh saya lagi di pabrik gitu, di telepon sama dia. Oh iya. Pernah nggak nih lu bayangin tinggal di rumah yang ternyata dihuni oleh sesuatu yang nggak terlihat? Dan ini beneran terjadi dan diangkat menjadi film horor legendaris The Conjuring Last Rites. Film ini menceritakan Ed dan Lorraine Warren, pasangan paranormal yang dipanggil untuk membantu ataupun menolong keluarga Perron. Jadi film ini terinspirasi dari kisah nyata. Kalau kamu penasaran The Conjuring Last Rites, bisa banget nih kamu tonton di aplikasi Loklok. Selain horor, ada juga nih ribuan film yang trending. K-drama ada, short ada, TV barat ada, film, anime, sampai horror series pun juga ada di aplikasi Loklok. Dan semua bisa ditonton dengan kualitas yang udah HD, kapanpun, dimanapun. Bisa di handphone kalian, bisa di laptop kalian, bisa di PC kalian, ataupun bisa di TV kalian. Yuk langsung aja download Loklok di Play Store ataupun di App Store. Linknya ada di deskripsi di video ini. Udah tuh mulai masuk jam sore ya, namanya sore kan, kita masuk itu jam 4:30. Nanti itu mulainya. Masuk ke pabriknya itu jam 4, 4:30 kita mulai start. Nah, saya ditaruh di bagian welding waktu itu, bagian ngelas. Antara body ketemu body kan kudu dilas dulu. Kalau itu ya, biar bisa jatuh, dirakit di situ. Nah, saat saya lagi ngelas, ya awalnya ya itu kayak percikan api, oh wajar lah nama orang ngelas kan. Iya benar. Percikan api. Nah, ini saya satu line ini ada 7 orang di bagian welding ini. Kita berjajar sama. Bahkan di ujung kanan kiri saya itu ada bukan sosok, tapi emang dia itu karyawannya cewek. Nah, waktu udah mau maghrib nih, kita kan istirahatnya itu baru banget masuk istirahat ya. Sekitaran jam 6:30 kita istirahat tuh. Karena kita istirahatnya gantian, nah ini yang sebelah kanan saya paling ujung, dia teriak kenceng. Awalnya tuh. Yang cewek itu. Saya pikir di saat itu ada ya mungkin api las masuk ke sepatu atau gimana kan gitu, atau kena badan, walaupun kita udah safety kan. Saya buru-buru ke sana pakai tameng segala macam kayak astronot.
nyamperin dia, kenapa dia langsung jongkok, terus saya tanya, kenapa, bolak-balik saya tanya, terus tiba-tiba saya buka ininya kan, mukanya beda, matanya merah, ini kenapa nih anak, kenapa, udah terus langsung ngamuk-ngamuk di situ, wah kesurupan, di situ, makanya terus kata saya, wah ini udah kesurupan, tarik keluar, yuk kita tarik keluar ya, maksudnya kita gotong bareng-bareng ke depan. Jadi dia tuh ruangannya dimensi gitu bang, kotak, ini ada lane nih jalan, ada kendaraan lah ya, satu-satu. Nah satu kendaraan ini kan lama kita ngelasnya, 7 orang ini kan berjejer, situ paling ada 7 orang ini masing-masing nih kerjaannya beda-beda. Si yang cewek ini, yang saya lihat dia lagi emang mau naruh si alat lasnya nih, ditaruh di sana di ujung. Mungkin dia mau istirahat duluan, saya mikirnya sama sebelah saya nih cowok. Tiba-tiba dia ya itu jongkok, teriak-teriak nggak jelas. Ternyata pas kita bawa keluar, jadi di kotak ini di luarnya ini ada kaca bang, panjang. Kaca panjang, di situ ada atasan kita yang ngeliatin kerja kita gitu. Jadi kayak semacam lab ya. Situ mereka yang ngeliatin hasil lasan kita gimana. Ntar kalau kurang bagus ya dia langsung info tuh. Oke ini, karena kan itu ada kamera banyak di situ. Langsung dipantau. Langsung dipantau nih lasannya kurang rapi atau gimana gitu. Langsung dipantau. Jadi dia situ lah. Itu langsung pada datang ke situ bagian setter yang saya ingat dulu Pak Supri. Sorry saya samarin Pak Supri sama Pak Bambang waktu itu. Ini Pak Bambang ini foreman saya. Dan ternyata dia ngerti. Istilahnya orang ngerti, bisa, iya orang gitulah ngerti, paham. Oh ini kesurupan, udah taruh di ruangan lab aja katanya gitu. Di lab ya kita taruh di meja gitu kan, dia biar dia tiduran, kita pegangin kaki sama tangannya, tetap meronta-ronta. Ternyata dia bilang katanya dia nggak suka ramai di situ. Lah kata saya, ya emang gimana namanya juga ini pabrik masa sepi kan gitu ya, mikir ya sama anak-anak masa pabrik sepi kan gitu, boleh bercanda. Iya aneh-aneh aja gitu. Terus rame katanya, saya nggak suka katanya gitu. Saya nggak suka berisik, tempat saya diganggu katanya gitu. Emang kamu di mana tempatnya nih gitu kan? Di belakang. Kenapa ganggunya ke sini? Digituin sama Pak Bambang. Anda di belakang sana berisik, di sini juga berisik. Saya pikir nggak berisik, maksudnya dia ya intinya kata-katanya gitulah. Nggak ada keributan ya. Emang nggak ada keributan, kita kerja gitu nama Pak Bambang ya kan. Jadi dikomunikasiin tuh Bang sama dia kesurupan. Nah terus akhirnya entah dibacain doa gimana ya di kepalanya, pegangin terus langsung ya sadar. Alhamdulillah duduk tuh, walaupun nggak, maaf ya nggak sopan di atas meja, duduk ya turun ngasih minum. Udah kita istirahat, cuman dia masih bengong aja. Kita makan, kita tawarin, udah ya, akhirnya kan tutup tuh area welding sama painting kita tutup semua karena bubar kan, pada panik. Istirahatnya harusnya gantian, ya udah nggak jadi gantian, langsung aja udah semua istirahat. Semuanya iya, bahkan sampai di bagian assembling yang sebegitu rame itu istirahat semua. Kita dikumpulin di aula waktu. Jadi di pabrik ini dibilang aula bukan aula ya, jadi kayak ruang kosong, emang space-nya gede. Itu biasanya kita kalau mau kerja ini kita kan ada briefing ya, masing-masing departemen, bagian, terus ada senam-senam juga kecil kayak gitu. Ya katanya buat peragaan otot lah atau gimana standarnya. Ya kayak gitu, terus ya kita dikumpulin semua kayak gitu. Ya semua ditanyain ada apa di sini, pokoknya waktu itu yang ngomong itu kalau nggak salah Pak Wahyu apa ya, saya lupa. Pokoknya dia Pak produksi di situ bilang jangan ada yang berkata-kata kasar di sini karena ini gedung baru, udah di notice tuh gitu kan. Jangan berkata-kata kasar, jangan berbuat yang tidak benar, nanti akan berakibat pada kelancaran produksi kita. Udah di notice tuh. Ini ada apa? Sampai kejadian nih salah satu karyawan perempuan kita sampai kejadian serupan tadi. Ya semua diem aja kan, nggak ada yang ngaku gimana, karena di situ tuh pabrik ini tuh Bang, kita nih nggak cuma sekedar, biasanya kalau pabrik otomotif kan biasanya laki-laki semua ya. Ini ada cewek Bang, juga sama. Jadi kombinasi lah, 50-50, 50-50. 50% cowok, 50% cewek. Jadi ya wajar di bagian welding, di bagian
painting juga ada cewek juga. Di situ banyak, kita rolling biasanya bagian sekitar 3 bulan sekali gantian. Saya painting pindah ke welding, ntar yang welding nih pindah ke assembling kayak gitu, sini pindah ke belakang. Jadi biar mereka tahu mananya buat belajar. Nah itu, yang tadi kita kan masih penasaran ya. Kata Pak Bambang akhirnya kumpulin, setelah diomongin sama Pak Wahyu tuh rame-rame, nggak ada yang ngomong kan, udah suruh bubar akhirnya. Udah bubar, istirahat, selalu menjaga kebersihan, bersikap sopan dimanapun berada, dan sesama teman juga harus saling menghormati, menghargai. Ya terus ya udah, siapa gitu, udah terus bubar. Udah silakan sekarang mau istirahat. Kita kasih waktu sampai jam 8 malam. Wah, pesta nih, istirahat sampai jam 8 jarang-jarang kan. Harusnya jam 7 udah keluar masuk gantian, cuma setengah jam istirahatnya. Akhirnya ya kita ngobrol, ya saya sempat bahas lagi makan kan sama salah satu teman saya, ya sebutnya namanya Udin ya. Udin itu, ini emang lu kan di sini duluan, dia bilang. Iya mas, kenapa kan? Enggak, maksudnya ada apa sih emang dulu ini bekas apa sih? Lu tahu nggak sih di sini tuh bekas apa dan bagaimana sih sebenarnya? Kok ini kayaknya pabriknya agak-agak angker ya. Dulu mah kan ini sawah ceritanya kan gitu, terus dibikin kawasan industri, dibikin pabrik segala macem. So, untuk lebih jelasnya sih saya kurang tahu gitu. Bentar saya tanya-tanya yang lain kayak security kan, dia udah dari proyek tuh mungkin tahu. Ya udahlah, pikir kan nggak ada jawaban nih. Ya kita ya makan aja gitu kan seperti biasa. Cuman ya saya masih merhatiin teman saya ini, ya sebutannya namanya Nita ya. Dia masih bengong aja saat itu kan, masih bengong. Jadi saya samperin, lu kenapa? Gitu. Enggak, tadi gua nggak tahu kenapa nih. Terus gue di mana? Ya lagi kerja, saya bilang, lu di mana? Ya saya kan orang sini lah, ibaratnya kan bercanda. Ya lagi di mana? Ya lagi kerja lah. Enggak kok, gue tadi pokoknya gue ngelihat ada sosok kata dia. Sosok apa lo? Aneh-aneh aja. Sosok apaan sih? Sosok cewek kata dia. Cuman mukanya tuh antara tua sama hancur. Gue kaget. Di pojok itu, di pojok dekat gua gantung namanya mesin las sama tameng kata dia gitu. Makanya gue langsung histeris, gue jongkok, udah gue lupa. Di saat lo lupa itu lo di mana? Ya gue nggak tahu. Wah, gue lihat gelap aja. Nah, terus tiba-tiba gue dengar suara orang ngaji, terus terang lagi. Oh, berarti lo sempet ke bawah. Ya kan saya mikir gitu, berarti ini anak sempet ke bawah. Kayak gitu. Nah terus dari situ saya pikir udah gitu kan, jadian gitu sekali doang. Akhirnya di saat itu kita mutusin untuk ya kerja jadi tegang lah, nggak konsen soalnya kemari kan, sampai shift 2 terus lanjut shift 3 masih banyak kerjaan yang numpuk ya. Shift 3 saat itu marah-marah kan, ini kenapa masih numpuk, ini itu bodoh amat saya bilang kan, lo nggak tahu sih ceritanya gimana. Saya tinggal aja, udah tuh pulang. Nah, waktu pas dijemputan, kita kan ada jemputan ya nih Bang. Jemputan itu kan jam 11.15, kita harus sudah kumpul ya di jemputan, udah naik semua kan. Mau balik lah ke daerahnya masing-masing. Nah, si Nita ini tinggalnya di Bogor. Tapi ada jemputan ya Bang. Buset. Ada, dari sono, dari Bogor. Lumayan deh. Iya, makanya kata gua, ini lumayan juga sih gitu kan. Nah, di situ ya itu heboh lagi. Di dalam bis itu pada keluar. Kata saya, lah kan bisnya depan saya ya, Bogor. Ini Bekasi. Bekasi juga di belakang masih ada lagi, masih 3 bis lagi. Beda-beda area. Nah, itu di depan ngapa itu bis bubar. Keluar semua kan. Tolong. Nah, tolong nabung. Kita akhirnya berturun semua kan di luar tuh jadinya rame. Ada apa? Itu aneh di atas. Ada apa? Yang kesurupan lah kayak gitu kan. Surupan. Nah, tadi dia ada lagi kata saya gitu kan. Akhirnya masuk lah semua tuh. Termasuk Pak Bambang karena dia mau pulang juga. Ternyata bisnya 1 bis sama si Nita ini. Naiklah dia. Lihat si Nitanya lagi. Ngamuk lagi. Orang yang tadi. Iya, sampai supirnya turun. Takut ngeliatnya. Karena emang dia posisinya udah ya kesurupannya tuh
ekstrim banget yang saya lihat. Jadi dia kan kursi berjejer ya, dia naik gua ngerayap begini, Buset. ngerangkak. Cewek lu bayangin tenaganya, dia ngerangkak di atas kursi-kursi apa bus itu kan, ngerangkak sampai ke depan ya, supirnya turun. Nah kan saya supir turun lah, itu orangnya di depan, udah lagi nangkring, jongkok bang. Gila kata saya ini, parah amat sih bilang gitu kan. Akhirnya sama si Pak Bambang ini, Pak Wahyu, sama saya juga ikut turun bantuin. Bertiga nih kita megangin nggak kuat, yang lain juga turun. Akhirnya itu kita ada 8 orang bang. Megangin. Untuk narik dia itu, wih keras banget. Ini kakinya tuh kayak berotot, gimana ya, keras gitu. Matanya merah, ngamuk-ngamuk, rambutnya begini-gini kan. Saya nggak suka, kayak gitu kan. Kalian pergi semua dari sini lah, apa urusannya? Dia masih gitu aja ngamuk-ngamuk, kita tarik, kita bawa ke pos security, nggak jauh dari situ. Kita coba biar dia keluar, kita tenangin akhirnya, terus dia sadar lah, situ sini tak. Lagi kita tanya lu kenapa? Ya ternyata pas lagi dia duduk nih nomor 3 dari belakang supir. Nah ini dia kan, ya namanya cewek-cewek kita gerombolan dong, ya kan? Dia paling pojok, duduk. Nah teman-temannya depan belakang nih cewek-cewek, lagi ngelihat ke arah sana bang. Kan jendela ya panjang, kalau bis jendela panjang, dia ngelihat ke bawah gini, dia ngelihat ada sosok yang tadi. Yang muka cewek itu. Si cewek ini ganggu dia lah, intinya kayak ngeliatin doang gini, tapi terus ketawa, terus dia bilang terbang. Ke arahnya kemana gitu kan? Ke arah ini gedung pabrik kan panjang ya kan. Nah di depannya ini sebelum masuk pabrik ini ada gedung training center. Di situ buat kita, ini sedikit ya saya jelasin, jadi kayak buat yang anak-anak baru mau masuk. Nah setelah masuk kan nanti ada pelatihan lagi di situ, dan untuk launching produk-produk baru otomotif kita biasanya di situ. Nah itu dijelasin di situ, bahkan pengetesan kendaraan sebelum dijual itu di situ juga bang. Oh ditesnya di situ. Tes ditabrak kayak, tes dibanting. Ada ditabrak? Ada bang. Tesnya kayak gitu. Itu harus ujinya benar-benar itu udah layak belum buat dijual. Kalau emang ya takut kan ringsek kan gitu kan. Pas nabrak ringseknya parah. Nah ini di tesnya di situ. Nah dia katanya si sosok cewek ini terbang ke arah situ, arah training center gitu. Terus habis itu iya pertama di bawah nih bis, terus ke training center kan di pagar di situ. Terus dia terbang ngarahnya ke bis, udah terus gue gelap. Nabrak lu nggak sih bang? Yang pokoknya arahnya ke kita aja. Sudah gue gelap, ya gue lagi masuk nih. Terus setelah tenangin, saya coba tanya sama si Pak Bambang, Pak ini si Nita ini 2 kali Pak kesurupan. Kayaknya ada yang beda ya. Ya emang ini anak kalau bahasa Jawanya tuh iga jarang. Jadi gampang kesurupan kayak gitu. Dia terus bilang kalau gitu pindahin aja Pak areanya, maksudnya area kerjanya, jangan yang gelap-gelap, jangan yang kayak kita di weldingan panas gitu kan. Udah di tempat assembling kayak yang adem bilang gitu kan. Ya ntar saya coba rekomendasiin. Iya, percuma juga sih. Iya. Pindahin kan gitu aja, di bis aja begitu. Iya, di bis aja begitu. Kan. Ya cukup inilah, cukup ganggu bisa gitu kan. Nah terus kita pernah juga waktu itu kan tadi udah tuh, karena dia udah sadar, akhirnya kita pulang lah. Gitu kan. Karena emang udah cukup malam, mungkin kita pulang jam 11.15 sudah di bis ya. Itu sampai jam 12 lewat akhirnya belum berangkat bisnya semuanya. Gara-gara kesurupan. Gara-gara itu. Sampai udah dipastiin bahwa ini udah aman, ya udah. Karena kan yang dipikirin sama si Pak Bambang ini takutnya di jalan, di tol. Karena kan kita beda-beda jalur nih, ada yang Jakarta, ada yang Bekasi, ada yang Bogor. Takutnya di sopirnya apa gimana, ujuk-ujuk ditarik. Iya. Nah, oleng repot kan gitu. Akhirnya ya udah. Terus dari pastiin aman, udah Pak aman, bener nih Pak aman gitu. Supir jemputannya tuh si babinya. Aman Pak, udah yuk kita pulang kan ya. Udah naik semua jalan, pulang lah kita hari itu ya, hari Kamis.
Hari Kamis masih ingat hari banget, ini. ya kan? Malam Jumat lagi. Oh iya benar. Pas saya juga nggak ngeh tuh. Wah malam Jumat ya baru ngeh. Kamis ketemu Jumat. Nah terus akhirnya di hari Jumat besoknya masih masuk shift 2. Hari Sabtu juga kita lembur masih shift 2 juga. Minggu libur kita mulai masuk pagi. Nah di hari Senin seminggu pagi itu ya dibilang horor banget, angker bangetnya enggak juga ya, tapi ada kejadian salah satu teman yang ngelihat sosok si perempuan ini ya. Tapi kalau si teman saya ini ngelihatnya ini dia ada di area assembling ya, di area perakitan di saat itu. Ya dia terbang dari atas turun ke bawah. Terus ke bawah ya udah nggak kelihatan lagi di mana. Itu pas lagi sekitar jam 1 siang. Habis makan siang. Siang nih. Iya, jadi kan kalau itu kan istirahat kita efisiensi ya. Kadang kan ada yang dimatiin sebagian, yang nggak ada operatornya dimatiin lampunya. Itu pas di situ. Dan lampu nyala. Itu teman saya ngelihat itu langsung kabur. Dan selalu cewek yang lihat di saat itu. Itu juga cewek yang lihat. Yang lihat cewek. Jadi kan di perakitan ini bang, role modelnya nih kita ada kayak line ya. Pasti ada line, ada kurang lebih 15 line waktu itu berjajar. Nah setiap line ini kita ada operatornya 2 depan belakang. Di sampingnya ini kita selang-seling bang, cowok cewek cowok cewek. Nah di depan saya juga cewek, sebelah saya cewek, kanan juga cewek, baru cowok cewek lagi. Iya selang-seling. Gitu selang-seling. Makanya saya bilang di situ 50-50, 50% cowok, 50% cewek. Ya kita selang-seling. Nah yang di line keberapa gitu, 3 atau 4 dia ngelihat ke sini. Itu kan istirahat gitu kan temennya. Kok ada berdiri di situ dan awalnya gitu kan. Terus udah tuh nggak lama yang sebelahnya lagi, kalian lagi ke atas turun ke bawah ke situ lagi. 4 temennya yang lain nih ada di situ posisinya, lampunya nyala tek, kayak kebayang kan. Lampunya kan ada di sini, langsung nyala tek ya. Padahal tadi dimatiin. Ya pas sosoknya nggak ada, itu mati. Pas diomongin, mati. Pas hilang mati itu mati ya. Lampunya. Sampai pada bilang itu kan tadi ada ini gitu. Ah enggak, gue kerja di situ biasa aja. Berdiri di situ maksudnya gue biasa aja deh. Nah terus tadi siapa ya? Pada tanya-tanyaan ya gitu, udah mulai pada keganggu lah intinya kayak gitu kan. Nah terus itu siang, tapi itu cuma sekali doang waktu itu pas hari Selasa kalau nggak salah. Hari Senin sih nggak ada, seminggu aman lah intinya gitu. Ya paling yang ekstrimnya kalau pas shift 2 sama shift 3 kayak gitu bang. Nah terus setelah shift 1, nah biasanya kita tuh langsung shift 3 bang. Malam langsung. Jadi pas kalau di situ tuh gini bang, misalnya hari Seninnya malam nih, jadi kita dimasukinnya duluan bang di hari Minggu, Minggu malam malah. Makanya jadi kayak keduluan kita masuk. Dan yang pastinya kalau keduluan masuk di hari Minggu itu kan area pabrik itu lebih sepi lagi ya, kayak orang kantor nggak ada lah, otomatis. Nah di situ ada teman waktu itu nganterin berkas. Tadinya dia yang nganterin ya, disuruh ke saya. Dia udah nyampe atas. Jadi pabrik ini kan ada tingkat yang kayak model apa ya, mezanin nih sekarang ya. Jadi pakai besi-besi baja gitu. Itu atasnya kantor, bawahnya produksi. Itu dia nganter, tiba-tiba dia turun, duduk. Lo aja ngasih dong. Nah, kok jadi gue bilang gitu kan lo yang disuruh. Bagian lo, udah lo aja nih, lo aja. Ya udah dia cuma nganter gini doang, gue bilang gitu kan. Karena masuk malam kan waktu itu. Taruh, pintunya juga emang gak dikunci. Ya taruh lah di office admin kan. Ya taruh berkasnya. Ya memang ternyata pas saya masuk, kok gue aneh ya. Saya diem dulu tuh di dalam. Pertama merinding. Kedua tuh hawanya bau bunga melati bang. Di dalam ruang itu. Bau melati? Bau melati bang. Kata saya, ini kok di ruangan ini agak lain ya. Pas saya naruh bau melati, sama merindingnya bener-bener dahsyat. Sampai bener-bener kayak gini nih sekarang gue cerita. Merinding juga. Di situ
gue naruh, ini ruangannya kan ada 6 meja ya sama komputer. Jadi dia tuh adep-adepan gini bang. Nah gitu kan. Adep-adepan 6 orang. Ya kosong semua, orang-orang office kan libur. Nah, saya taruh nih di meja yang paling pojok. Itu yang dari masuk itu udah bau banget mati kan. Terus merinding. Pas saya taruh. Nah itu dia pas saya taruh. Di pojokan. Antara enggak ya. Saya ngeliat itu ada sosok pocong berdiri bang. Di pojokan? Iya. Di pojok itu berdiri bang, di pojok. Yang tadi gue bilang, gue kan naruh berkasnya di paling pojok nih, kan depan ada lagi dong. Di pojokannya bang. Berarti nyerong gini ya? Gue pikir itu di saat itu ya, gue naruh kan gue gini ya, fokusnya ngeliat komputer gitu kan. Iseng ya, mati ya namanya anak-anak baru lulus ya jahil kan, iseng-iseng gitu. Nah tuh dia disekat-sekat gitu kan, nah gini. Astagfirullah. Jadi pas saat itu saya langsung istighfar udah. Ngelihatnya, yang saya lihat saat itu, ya benar-benar itu sosok pocong berdiri di pojok bang. Bayangin mukanya gosong gitu. Yang bikin saya kaget, matanya merah, mukanya gosong. Itu yang saya lihat di situ. Dia nggak tahu dah bentukan hidungnya, mulutnya gimana ya. Pokoknya saya shock di situ langsung. Ya rasanya mau jalan itu berat. Iya, dipaksain keluar. Kayak udah panik ya? Iya, karena udah panik. Terus saya pas tutup pintu, jebret saya bantingnya pintu langsung. Baru tuh agak bisa kuat tuh, turun ke bawah. Itu posisi sekitar jam berapa ya? Mau azan subuh kayaknya bang. Karena kan kita biasa nih kalau mau subuh tuh ngumpulin berkas kan. Apa yang udah dikerjain dari yang shift sebelumnya itu kita kumpulin semua. Nah tugas shift malam ini naruh di situ biar dia input. Jadi besok kayak gitulah. Rutinitasnya sama. Nah itu langsung kabur lari ke bawah. Habis istirahat mana perut kenyang. Malah panik ya. Iya malah panik kayak gitu. Nah lama terus ya udah jam subuh. Nanti itu hari Minggu tuh. Minggu pagi, Senin pagi berarti. Nah terus kayak gitu. Besokannya ya paling kayak benda-benda bergerak sih bang. Gue untuk dokumentasinya karena ini udah lama banget ya udah nggak ada. Yang pasti udah bergerak yang menurut gua nggak masuk akal ya. Kayak mesin-mesin yang gua pakai ini kan berat ya. Nggak mungkin bisa bergerak sendiri. Tapi ini kejadian di hari Seninnya itu malam. Seninnya malam berarti hari Selasa pagi. Selasa, oke. Iya, udah Selasa pagi. Nah itu yang gua saksiin sendiri waktu itu. Kalau kita di bagian kan tadi gue di welding terus udah habis itu kan kita rollingan nih. Akhirnya saya ditaruh di bagian assembling. Nah, saya belum ke belakang malah, ke painting belum, bagian pengecatan. Saya di assembling dulu. Nah di assembling ini ternyata banyak juga horornya. Kan kemarin masih cerita-cerita terus kayak saya ngalamin cuma nganter ke kantor kan gitu ya, nggak ngalamin sendiri. Pas saya ditaruh di situ, saya ngalaminnya ya itu mesin gerak, bukan kendaraan yang bisa jalan sendiri. Ya walaupun cuman ya istilahnya 1 meter bang ya, nggak nyampe lah, sekitar 1 meteran, jalan gerak. Dari mana jalannya? Sedangkan kendaraan itu masih di atas conveyor ya. Gitu kan, ini gimana bisa jalan sendiri? Jadi dia nggak sesuai sama ininya. Locknya ini kebuka bang, kan dia ngelock ya. Kalau di lain tuh ngelock tek gitu, locknya kebuka, cekrek kebuka semua, jalan, udah diem. Kalau nggak mungkin angin juga ya? Siapa yang ini angin? Soalnya ada alatnya, kita lihat orang istirahat. Itu yang megang locknya itu kan ada lagi orangnya. Ini orang istirahat, ini buka siapa? Gitu. Nah betul akhirnya di situ ya di kompernya kan panjang tetap ya, cuman yang untuk ngeloknya ini kendaraan ini sampai nggak dipakai yang ini akhirnya. Walaupun dia tetap jalan ya, nggak pakai, jadi dilongkap. Ini kendaraan kita pindah ke lane sebelah, karena emang aneh gitu kan. Dan di sana di mesin itunya juga kita cek, bahkan sampai panggil ke bagian maintenance-nya ya memang nggak ada masalah. Kalau mesin baru kok semuanya
Iya. Komputernya baru juga. Nggak mungkin ada yang rusak. Nggak mungkin ada yang rusak, masih garansi juga gitu. Jadi ya nggak mungkin. Dan itu kita pernah sama maintenance bang, kita ngecek sendiri. Itu saya di sini, maintenance di sana. Lihat di sana nggak ngapa-ngapain, tapi ini ceklek. Kuncinya nih yang buat roda-roda ceklek. Di sana nggak ngapa-ngapain bang, lagi main handphone, lagi bikin laporan apa gimana. Sampai saya tanya, ngapain lu? Saya teriak kan kenceng. Enggak, gua nggak ngapa-ngapain gitu sampai dia bilang. Nggak ngapa-ngapain gua. Lah, itu. Lihat deh. Lah, iya. Error kali motornya di bawah. Maksudnya mesinnya kan ada. Mesin motornya itu dinamonya takutnya error. Turun dia. Enggak. Baru dibongkar nggak ketemu. Itu makanya udahlah, nggak usah dipakai. Jadi kita tandain. Jadi kita kasih pilok warna merah gitu, disilang. Jadi untuk di situ nggak boleh ada kendaraan, ganti aja sebelahnya. Kalau selesai dari welding, painting, terus ke situ kan nggak rangka nih, baru terus masuk ke bagian mesin perakitan, itu pasti kosong. Sampai sekarang mungkin, saya juga nggak tahu ya kenapa. Lalu terakhir juga masih kosong gitu. Oh, enggak dipakai. Terakhir abang tahu. Terakhir saya resign juga itu masih tetap berjalan rollnya ya tetap dikosongin. Nah nanti ada ceritanya kenapa. Oke, benar. Gitu. Nah terus kejadiannya lagi itu yang tadi saya bilang pocong di kantor ya. Pocong siapa? Mikir gitu. Pocong siapa nih ya kan? Peliharaan siapa? Nah terus saya tanya-tanya ya nggak tahu gitu. Pokoknya gue ngeliat itu yang tadi ngasih ke saya berkas sama, berarti gue juga ngeliat tadi. Lalu santai amat ngeliatnya, santai, gue panik begitu di dalam ya bilang gitu kan. Ya lo aja nggak tahu, lo kan di bawah. Oh ya udah, terus ntar kita laporan aja besok kalau ketemu anak office-nya kan pagi ada kan gitu hari Senin. Ya mereka nggak ada yang tahu perasaan aja kali atau gimana, namanya perusahaan asing kan, perasaan kalian gitu. Kalau saya juga di sini nggak ada apa-apa. Tapi emang pas pagi itu mereka pada datang dan kita masuk kayak iseng ya kan. Ke ruang itu emang nggak ada bau-bau apa-apa, kayak bener-bener parfum melati yang nyengat banget. Melati sama kembang apa namanya, kenanga. Oke. Kalau kenanga kayak gimana bang? Kayak gitu bang, baunya nyengat banget. Udah buangnya kayak orang habis ada yang, maaf ya, habis ada yang meninggal gimana sih? Oh iya benar. Bau-baunya kayak gitu. Bau menyan, bau kenanga. Iya, bau bunga-bunga gitu. Kayak dari pemakaman. Itu, makanya saya baunya begitu. Tapi nggak ada saat pagi. Nggak ada bau-baunya. Nah, sedangkan orang itu, apa namanya, bagian cleaning service itu, nggak tahu ya kenapa ya di situ. Cleaning service-nya kita kan beda vendor ya, beda PT, jadi bukan dari kita. Aturannya gimana? Pokoknya paling cepetnya 6:30 bang. Apanya? Masuknya dia. Kan ada yang jam 6 bang, ada yang bahkan 24 jam ya. Jadi kalau malam nggak ada. Paling cepet 6:30 pagi. Dan stop itu karyawan pokoknya di area office di situ ya, khususnya di daerah ini Karawang ini. Itu maksimal kerja cuma sampai jam 6 sore dari atasan. Mungkin udah notice ya dari awal ya. Sempat saya gali sih sedikit informasinya kenapa-kenapanya gitu kan. Ya seperti itu peraturannya kurang lebihnya. Jadi nggak boleh orang office lebih dari jam 6 sore. Kalau jam 6 sore ya ada aja. Ya karena pernah kejadian begitu, salah satu anak admin cowok yang di ruangan itu ya. Itu dia pulang jam 7 malam ada bang. Ini kan pabriknya jauh ya di Karawang. Nah dia ini tinggal di Bekasi lah, Bekasi pinggiran. Naik motor bang. Nggak tahu sampai rumah bang. Orang tuanya bilang, ternyata orang tuanya dia orang bisa bang. Dia bilang katanya, kamu pulang ngapain bawa pocong? Gitu bang. Kacau. Dia langsung nengok dong bawa motor. Terus nengok gini, mana pak? Nggak ada gitu. Nah itu di belakang, udah kamu jangan masuk dulu gitu kan bokapnya, bersih dulu di depan.
Kalau masih kuat badannya ya siram-siram dulu motornya gitu. Ntar bapak yang ngurus. Ikut bang. Pocongnya sama, maksudnya Sama. dia ngomong nggak tentang rupanya gitu, pocong rupanya? Iya, bokapnya bilang katanya rupanya mukanya gosong, matanya merah. Gue duduknya nyamping Oh di motor? di motor. Waduh, kayak cewek berarti. Orang diri ya, Iya. di belakang diri gitu ya, di kursi enggak dia nyamping kayak cewek gitu. Tapi memang si anaknya ini, ya sebut aja namanya Andi ya. Si Andi ini bilang katanya memang di perjalanan tuh ada aja yang dia rasain. Kayak sepanjang jalan tuh ya tadi kayak bau kembang, motor dia terasa berat, nggak seperti biasanya. Terus kayak dia kayak lagi ngegonceng apa gitu, tapi dia nengok-nengok emang nggak ada gitu. Terus dia mau ngisi bensin kan buka kaki itu jadi buka jok nggak bisa bang, dibuka kayak ada yang dudukin gitu. Iya. Kok bisa kata dia di pom, gue sampai lama itu. Dia cerita sama saya pas makan siang kan, nggak bisa bang. Ternyata ya itu kata bokap, emang dia duduk di situ. Ya, gimana mau dibuka? Mengisi bensin ya nggak bisa. Gue nggak kepikiran gitu. Lah gue mau nggak kepikiran gitu-gitu, mau bokap gue aja deh. Tapi terus abis itu gimana? Ya gue kebawaan mimpi. Oh, terus dia datang itu di depan gue lagi. Dia berdiri di perut dia posisinya. Di perutnya dia berdiri lompat-lompat nah dia. Makanya gue pas bangun tuh bener-bener perut gue sakit, badan gue gak enak, nah gue akhirnya gak masuk tuh. Nah, waktu itu hari Jumatnya gue gak masuk. Nah berarti lu waktu itu pas Kemis gak masuk pagi? Iya, Kemis pagi masuk, pulang sore, ya itu malam. Yang begitu udah istilahnya keteror, ke bawah ya kan, diketeror juga sampai rumah. Kalau kayak gitu gue ceritain kan, di mana aja ada, bilang Andi, lu nggak usah pikir aneh-aneh. Yang namanya ini kan, bilang musibah ya nggak musibah juga ya. Ya tergantung orangnya aja lah. Kuatin iman lu, sholatnya yang benar. Ya gue juga sama, sholat gue nggak benar, tapi ya setidaknya lu ya ada benteng lah buat diri lu sendiri. Tuh ya baca doa, mau pulang, mentang-mentang naik motor ngacir aja lo, jemputan ada. Iya gue asik kalau naik motor kayak gitu. Udah tuh berjalan ya bang ya, kita kerja ya gonta-ganti shift, beda-beda bagian kayak gitu ya. Nah waktu itu di bagian painting, saya pernah ditempatin di bagian painting, dimana kita kan ngecatnya di situ ya, rangkanya kita cat rangkanya aja, untuk bodinya enggak. Gitu. Kita ngecatnya di luar, mereka udah datangin berbentuk bodinya gitu. Udah dicat, tinggal pasang aja rangkanya yang kita cat. Nah pas waktu kita lagi ngecat ini, ada tapak tangan nggak begini ya. Kalau kita kan normalnya gini ya. Iya. Satu tangan ya gitu ya. Ini hanya sidik jarinya aja. Itu ada selalu kalau bodi kendaraan gitu kan, pasti ada rangkanya. Rangkanya ini pasti kan besi-besi pipa-pipa gitu kan, saling jadi satu ya karena kita las. Itu di bagian tertentu ada sidik jari orang ya, yang saya lihat. Tapi itu selalu ada. Oke, ada yang megang begitu ya. Ada yang megang. Kan kita anak QC-nya lagi ya. Iya benar. Anak QC-nya sampai bingung. Coba ditimpa lagi atau dikerok, bahkan disuruh dikerok gitu catnya. Kita cat lagi, tetap ada. Saya pikir mungkin ada yang salah nih sama rangkanya. Ya kan? Saya pikir gitu. Ternyata enggak. Kendaraan berikutnya masuk, tak sama aku. Itu tadi akhirnya apa? Dipoles. Ditutup, kita pernis lagi. Tetap ada kayak gitu. Jadi kayak semacam ditandain ya. Iya. Kayak nempel terus gitu ya. Nempel terus tapi kita pernis tetap ada. Ini saya lihat, nggak mau gimana lagi kan, ya udah, nggak kelihatan ini di bagian rangka kan gitu. Oh tapi cuma ujung jarinya doang ya bang maksudnya? Ada 4. Oh oke. Kayak 4 titik gini ya. Jadi kayak 4 sidik jari gitu ya. Kayak kalau saya sih ngebayanginnya kayak gini megang. Setelah dicat kan, kalau misalnya udah dicat kan kita open, kita tinggal. Udah siapa yang berani megang itu kondisi panas?
Logikanya kalau orang asli ya nggak bisa. Orang asli nggak mungkin. Logikanya itu kan panas, ngapain dipegang? Sidik jari lagi. Kalau kita aja pakai sarung tangan, ngecatnya terus di oven lagi dengan suhu tertentu kan lumayan panas besi. Nah itu di situ yang selalu ada orang QC-nya ngomong lagi sama si Pak Bambang ini, bilang, Pak tolong Pak ini tolong diruat Pak, begitu. Ini ruang ini kenapa sih Pak? Lah emang kenapa gitu? Dan baru tuh dia ngomong gini cerita. Oh jangan-jangan nih yang waktu itu gitu kan ngeganggu nih sosok cewek ini gitu kan. Ya boleh lah ntar kita buat pengajian kecil buat selamatan. Nah terus dari situ ternyata connect juga ke bagian manajemen ya. Nah manajemen bilang katanya memang di sini kita belum selamatan. Oh, aduh, pantes aja ya belum izin. Masalah nih. Nah, mereka ada yang ngomong lah salah satu atasan lah gitu menyampaikan dari Jakarta bilang memang ini belum selamatan. Rencana kita tuh jadi kata beliau nih mau selamatannya itu setelah 6 bulan beroperasi ya. Beroperasi. Nah setelah sekalian juga sama launching salah satu produk kendaraan kita gitu, yang itu nanti dilempar ke Indonesia dulu, memang kurangnya diekspor keluar. Kayak gitu Bang. Itu memang belum 6 bulan di saat itu kan, baru juga 1,5 bulan kayaknya. Iya, jadi emang masih fresh banget lah istilahnya, masih ya pastilah gangguan-gangguan yang belum selamatan gitu. Nah, kayak gitu terus ya udah akhirnya di ACC kan, tapi nunggu 6 bulan kita mau bikin sendiri nggak bisa Bang. Jadi ya kita mau nggak mau selama 6 bulan itu ya berkecimpung dengan hal-hal begitu selama di dalam, yang kejadian-kejadian kayak waktu itu tangan kejepit, itu kecelakaan kerja, iya itu pernah. Itu teman abang? Iya teman saya. Kejepit apa tuh? Kejepit itu conveyor kalau nggak salah. Satu lagi kena dia impact ini, dia salah megang, tadi yang ngantuk bagaimana ya? Impact ini kan muter ya, tangannya ujungnya dipegangin diputer sama dia. Ininya dipencet, kirinya mencet, kepegang kayak bor kayak mesin bor modelannya. Dia pegang ya, mintir tangannya. Keseleo. Ada itu orang Kerawang juga dia. Yang satunya lagi itu kejepit mesin press kalau nggak salah waktu itu di bagian welding. Jadi kan dia kalau ngelas ini kan kita harus presisi ya. Mungkin kan kita pegangin pakai tangan, ada mesin pressnya kan untuk ngepress tek gini, harus tetap begini stay. Nah itu kejepit di situnya dia. Ya, ini kan kita nyambungnya pakai mesin juga gini ya. Kenapa itu jempol ada di sini? Entah tuh dia langsung gak aja. Ya kejepit jempolnya dua-duanya kanan kiri. Pas lagi nyatuin itu yang cukup ramai sih waktu itu. Tapi sekarang dia jadi karyawan ya karena kecelakaan. Masih di situ dia. Iya, masih di situ sampai sekarang. Iya. Ada juga yang kena percikan las juga ada pernah. Dia pakai kacamata ya, namanya kecelakaan kerja kita nggak tahu ya. Itu kena waktu itu sampai ya maaf ya nggak bisa ngelihat sampai sekarang. Satu tapi sebelah. Oh kena mata nih ya. Percikannya gede amat sih bilang gitu, pakai berapa watt nih gitu kan. Padahal juga kan dia pakai ending yang pakai tameng juga kan, iya. Makanya saya bilang pakai berapa watt gitu kan. Ya gitu deh. Awalnya nggak mau cerita, tapi ya akhir-akhirnya dia cerita juga. Ya karena ada kejadian kayak gitu. Ya kalau dia itu yang kena matanya itu ternyata kan dia ini sempat bingung ya. Itu seperti yang tadi abang bilang, kok bisa sih kan udah pakai tameng kan gitu, kok bisa sih udah sebegitu safety-nya lo masih kena, apa yang lo lakuin kayak gitu. Nah ternyata waktu dia lagi masuk malam sekitar jam 2-an, ini emang orangnya rada-rada emosional ya anaknya, si Iwan lah sebut aja Iwan. Si Iwan ini emang orangnya agak emosional di saat itu. Dia ternyata ngeliat sosok si cewek itu di dekat mesin las. Pas lagi dia mau nyalain nih, mau on,
Pas dia mau on, ada dia, kaget dia. Pas lagi megang nih, ya lagi megang, pas dia mau begini malah balik kena dia. Makanya kan lukanya agak bingung di saat itu. Kayak, jadi ternyata pas si alat lasnya ini dia gitu loh, kena mata. Kena mata. Langsung. Oh kemarin katanya kena percikan, ya, pas ditanya lebih detail sama atasan ternyata enggak, begini-gini. Ya susah mereka jelasin ya, jatuhnya kelalaian juga karena ngantuk gitu kan. Itulah yang membuat jadi agak dilema di saat itu kan. Satu sisi kita udah mulai terasa diteror kan gitu dengan hal yang kayak gini. Yang waktu saya lagi masuk malam di bagian assembling. Lu kebayang nggak? Land, ada kendaraan, ada bodinya, bodi kendaraan gitu. Kan kalau bodi kendaraan itu mulus ya, mulus banget. Kita bisa ngaca bang, bener nggak? Bener. Bisa ngaca. Nah, gue kan lagi masangin baut ya, waktu itu gue masang baut sama masang pelek lah gitu kan. Kan ini otomotif ya masih kan, roda pelek gue lagi masang bautnya, set. Pas lagi masang, depan gue ini kan cewek, tiba-tiba dia teriak histeris. Gue pikir saat itu kesurupan lagi, ya kan, kesurupan lagi nih. Histeris, dia mundur, nabrak ke temennya yang di lane sebelah. Pas dia nabrak, dia jongkok. Jatuh dia jongkok. Dia bilang itu. Gitu. Nunjuk ke arah saya. Jadi depan saya nih, itu nih. Gitu apaan? Apa sih bocah? Kan kendaraannya lewat, set. Ganti dong kendaraan selanjutnya, set. Pas udah ganti, kan saya di antara kendaraan yang berjejer begini kan pasti kelihatan nih dia di space-nya ya kan. Kenapa itu dia di space yang ngintip itu, kenapa tuh? Ya, nggak tahu gitu kan. Kata temen sebelah cewek, tahu kenapa dia? Nah udah sih ya, biarin aja gitu kan. Datang yang kedua, kita rakit lagi. Sama dia mau masang apa, saya masang apa gitu. Lagi masang-masang, bodi ini kan kelihatan ya, masih mengkilap. Nih gantian nih sebelah saya cewek. Dia teriak. Pas dia teriak, lah kenapa lu? Bilang gitu. Itu di belakang, dia jongkok. Di saat itu jongkok, dia begini bang, jongkok. Terus abis itu langsung itu di belakang, kayak gitu. Apa sih? Pas saya taruh, karena saya juga kan pakai kacamata juga, pakai air plug juga, nggak terlalu gitu kan. Di belakang, saya taruh mesin impact. Pas saya nengok, lah, ada cewek di situ. Kayak mukanya biasa. Mukanya rusak bang. Rusak yang benar-benar yang matanya ngecopot satu bang. Jadi kalau kita kan begini ya bola matanya ya. Dia mah di sini bang. Terus ini luntur gitu. Kayak luntur gitu, yang ini mah utuh gitu ya. Ininya di sebelah kanannya sini, terus sama si ininya nih agak lebar ya. Normal manusia kan senyumnya segini. Ini dia agak sampai pipi gitu. Saya gede amat, saya bilang astagfirullahaladzim. Saya langsung nengok ke kanan, ngambil, masih megang ini nih, impact nih. Saya nengok begini, saat itu saya mikirnya apa? Gue gebok nih. Bener-bener nih ganggu mulu kan, udah berapa bulan ganggu mulu, gue gebok nih. Kesel saya saat itu kan. Saya pegang, saya balik badan gini, nengok gini, ya masih ada dia di situ. Nah ini temen, jongkok, akhirnya dia berdiri, bilang gini, udah nggak ada kan ya, tapi tangannya nih nutup mata gini bang, sekarang ini ya. Ketakutan, udah nggak ada kan gitu. Saya bilang, ya, saya nggak bisa ngomong ya, udah tuh, saya taruh impactnya, terus saya langsung ngadep ke belakang gini, nabrak temen saya, dia lagi bawa-bawa ya spare part lah, lagi dibawa gitu kan, yang mau dipasangin, dia kabur juga, itu kan, lah saya akhirnya karena saya ingat ini ada cewek depan saya juga kan, cewek kasihan kan, ya saya balik lagi, saya pas nengok begini, emang saya tutup mata saat itu, saya tutup mata, saya nggak ngelihat ke belakang, saya fokus ngelihat ke bodi kendaraan, saya colek gini teman saya, Neng, saya panggil gitu kan. Udah nggak ada kayaknya, agak nunduk nih.
Nah terus dia bilang, serius nih, serius. Pas dia buka mata gini, iya, lu masih merem aja. Dia bilang, iya udah, enggak ada apa-apa. Dia bilang gitu. Ternyata pas saya bilang nggak ada apa-apa, saya masih merem nih. Saya kerjain dia juga kan. Masih merem nggak ada. Udah gini aja dah. Tadi kita buka mata bareng-bareng ya. Ya udah buka mata bareng-bareng. Dia sambil istighfar. Saya bilang 1, 2, 3 gitu kan. Astagfirullahaladzim gitu ceweknya nih. Si teman saya. Pas saya buka mata, begini kan kita ke depan ini nggak berani ke belakang kita nih berdua-dua. Karena posisi itu emang pas masuk malam kan. Takut juga. Bayang nggak bang? Dia ada di tengah-tengah kita bang. Wajahnya kita berjejer jadi bertiga. Ngadep ke bodi kendaraan. Temen saya nih cewek ngomong nih. Astagfirullah. Terus si cewek itu ngomong astagfirullah. Di bodi. Sebelahan sama dia. Kayak orang ngeledek gimana sih bang? Salah tuh. Astagfirullah. Salah tuh. Nah kabur bang. Dari itu langsung bubar. Di sebelah kita kebayangan gini. Lagi kerja jajar, lagi baris aja dah. Tiba-tiba ada yang lain kan. Di tengah-tengah barisan. Astagfirullah. Dia ngikut. Salah tuh. Salah. Hihi. Ketawa langsung terbang bang ke atas. Terus ke arah kantor ya. Itu pada banyak orang di situ. Dan itu nyaksin semua. Apaan tuh? Pada teriak-teriakan. Pada ngeliat berarti. Pada ngeliat saat itu. Dia mau udah teriak-teriak aja histeris. Kenapa? Pada teriak-teriak gitu. Udah out. Dia bilang gitu kan. Offline. Udah tuh langsung pada bubar. Kita kumpulnya nggak ke kantin karena terlalu banyak yang bubar kan. Kita di aula yang di depannya. Setelah ini kan kalau dia kendaraan udah sampai depan, ada bagian QC. Itu ada aula untuk ngegeser kendaraannya. Ya gitu kumpul situ semuanya. Sampai setter, foreman kumpul juga situ semua. Dan saya bilang Mbak Bambang juga tahu-tahu datang ke situ. Ada apa? Ya pada cerita gitu. Mana yang ngalamin saya Pak? Gimana gini masa nih kita istighfar Pak di sebelah kita. Ya astagfirullah salah tuh. Malah lebih paham setan malah. Iya, salah tuh nih. Terus langsung terbang Pak. Kemana arahnya nih? Tuh ke office sana, pojok. Ya udah. Kalian tenang, udah istirahat kayak gitu kan. Ntar sampai azan subuh lah. Setelah azan subuh yang mau sholat gantian baru kita masuk lagi. Jadi itu istirahatnya lagi jadi 1 jam lebih. Gara-gara kejadian itu panjang lagi ya waktu masuk shift 2 ya karena sama dia lagi kan atasannya untungnya orangnya baik gitu jadi kita banyak spare lah buat istirahat ya makanya di situ udah makin bisa dibilang makin kacau lah ya gangguannya makin parah kayak sosoknya tadi cewek itu udah makin ini yang pocong itu juga yang tadi saya ceritain juga udah mulai ke arah-arah yang ke toilet bang. Toilet cewek, ada toilet cowok, pernah kayak gitu bang. Kita lagi di toilet, ini saya ya sendiri ya ngalaminnya. Saya di toilet, kan toilet ini kan bilik ya, bilik ya kan, bilik. Nah ini kan yang kalau di cowok tuh urinoir nih, berjajar. Saya awalnya buang air kecil dulu. Buang air kecil terus kayak mules juga dia habis makan gitu kan wajar lah ya kan masuk toilet kan buka gini tak gitu ya udah terus sebelah saya ingat banget dia masuk dia masuk ke sebelah tapi nggak ada suaranya bang maksudnya dia ngapain gitu di dalam nggak ada ya saya aja suara pintu doang berarti cuman ngek gitu buka pintu kan masuk udah ngunci, saya dengar ada suaranya ceklek, tapi nggak ngapa-ngapain. Saya lihat kok nyeker, itu yang aneh. Ya masa di pabrik nyeker, bener safety ya. Kan bawahnya kan ada lubang ya, yang kelihatan kaki sebenarnya kakinya ada gini kan. Kata saya, tolong nyeker siapa ya, gitu kan. Kakinya nih kayak ada bekas tanah-tanah gitu bang, yang saya lihat. Nah karena ini WC-nya duduk. Ya saya lagi buang hajat lah lagi. Setelah itu beres-beres saya lihat masih ada tapi posisinya begitu. Kan kalau kita mah begini ya, maksudnya kalau kita lagi duduk begini kan kakinya di sini ya.
Ya. Nah ini kakinya kebalikannya bang. Gue nggak begini. Kebalikannya. Kayak muter gitu. Kayak muter. Nah terus kata saya gini, itu orang ngapain ya? Udah di pinggir, kakinya sebelah kirinya kan, yang saya lihat sebelah kiri gini, begini ya saya liatin, itu ngapain gitu. Buru-buru bersih-bersih, saya coba ke sebelah. Penasaran siapa ya pakai nyeker gitu kan, mana kotor lagi saya bilang. Tok, nggak ada nyaut, tok, nggak ada nyaut. Sampai akhirnya 3 kali, pintunya buka bang, ceklek gitu kuncinya. Saya dorong lah pelan, ternyata pocong tadi bang di situ. Dia berdiri di samping toilet. Udah di dalam. Udah di dalam. Tapi di sebelah ya, untungnya nggak di Iya, saya. iya. Di sebelah. Dia berdiri aja, tapi itu kaki napak loh. Saya bingung. Saya pikir ini bercandaan orang kali ya. Tapi enggak, saya tungguin bang. Saya tungguin di luar. Setelah itu kan saya kaget. Saya keluar. Saya penasaran. Saya balik lagi. Pintunya itu doang ya logikanya. Nggak bakal ada orang. Kalau keluar pasti kelihatan jejaknya, kakinya kotor ya lihat. Saya masuk lagi, ya di luar saya diam dulu. Ini setan apa? Ini gue dikerjain nih. Saya mikirnya gitu kan. Masuk penasaran. Gak ada. Hilang, ya gak ada semua. Cuman ya situ ya baunya ya tadi. Bau melati, bau bunga. Orang baru meninggal, kenapa? Itu suatu kamar mandi, bau banget. Kalau biasa istilahnya kita ke makaman atau gimana kan pasti baunya yang biasa-biasa aja ya. Ini mah benar-benar nyengat banget di situ. Baunya kayak masih ada tapi nggak kelihatan gitu loh. Sampai saya buka-bukain semua bilik itu kan ada 5, saya buka-bukain kan. Nah itu yang tadi gue coba cari informasi kan, gue gali sama security waktu itu. Ya sebut aja Pak Sugiono lah. Mas Sugiono ini saya tanya, dia dandru lagi pas banget. Pak, mohon maaf ini kan lagi istirahat kan, dia lagi keliling nih. Mau nanya Pak, bilang gitu kan. Nanya kenapa? Gini saya ceritain yang soal pocong gitu kan. Tuh punya siapa sih Pak, peliharaan siapa nih, gimana nih bilang gitu kan. Oh itu tuh, ini kayaknya sih Mas, kata dia. Jadi ini kan namanya juga tanah kosong ya dulu. Terus digali-gali buat bikin pabrik ini. Memang di saat lagi penggalian itu ditemukan ya, maaf ya nih, ada jenazah, tapi nggak ada identitasnya. Ya, kondisinya ya seperti itu tadi yang dibilang, ya kakinya terbuka gitu, maksudnya kain kafannya nggak sampai kaki ya, terus sama wajahnya tuh kosong Mas. Itu mungkin yang mengganggu ya gitu. Bisa. Nah terus, wah bener Pak itu yang saya lihat, bilang gitu kan. Iya memang kita udah konsultasi sih sama manajemen sama untuk dibuat ya semacam ruatan lah, selamatan. Ini kan belum selamatan juga. Habis katanya nunggu entar 6 bulan Pak, kelamaan kan. Iya, makanya saya juga bingung. Mungkin sekalian budgetnya katanya gitu. Buat sekalian launching. Oh iya juga sih, saya bilang gitu kan. Oh ya udahlah, bilang gitu. Nah itu ternyata jarahnya di situ Bang. Ada pas penggalian pakai beko gitu waktu itu kejadiannya. Ada orang proyeknya itu bilang katanya dia pikir itu cuma kain biasa atau apa. Nah pas dibalik gitu ya itu ada jenazahnya. Itu dibawa ke rumah sakit langsung. Tapi mukanya hitam gitu ya? Kayak orang dibakar ya, gimana sih? Kayak gue juga nggak tahu ya di saat itu kelanjutannya seperti apa ya dengan penemuan itu ya. Ada kasus ya maaf ya pembunuhan atau gimana yang sengaja dikubur di situ ya, dibuang di situ, gue juga nggak tahu ya. Kondisinya gitu. Dan si ininya juga emang agak berantakan sih, maksudnya pocongannya nggak rapi gitu kan. Ya itu salah satunya. Terus ada juga yang cukup epicnya juga. Dan tadi saya bilang, ini kan ada pabrik, sebenarnya ada ruang training nih Bang. Bukan ruang, gedung training. Gedung training dan pengujian kelayakan kendaraan. Nah gitu. Nah si waktu itu pernah ada kejadian, ini sih waktu pas saya ada training mau menjelang launching Bang.
produk tersebut. Nah di dalam ruangan, jadi dalam ruangan ada ruangan lagi bang. Ini kan gedung training nih gedung, tapi ada ruangan lagi, aula lagi di dalam. Jadi kita masuk ibaratnya, ya nanti ada masuk lagi gerbang kayak gitu. Nah ternyata di dalamnya situ ada 2 unit kendaraan, yang satu itu ditaruh di tengah, yang satunya lagi di pinggir. Jadi gambarannya nih, ruangannya ini ya lumayan besar aulanya, kotak. Terus di ujung sini ada beberapa part yang kita uji juga. Itu dia ada kayak semacam, bukan aspal bang, jadi di dalam ruangan itu ada kayak stiker bang, buat istilahnya jalanan lah gitu, buat ngetes. Itu keliling bang sekitaran ruangan. Nah kemudian di tengah-tengahnya ini ada kursi meja buat kita duduk. Nah terus di depannya kayak semacam stage ya, kayak panggung. Itu ada 1 juga unit kendaraan di situ. Jadi 2 totalnya. Nah waktu itu saya lagi training. Memang dari awal itu saya ngerasa ini kendaraan gak beres. Setelah bubar kan, tamu udah bubar ya kan, kita masih di situ. Saya udah ngomong sama Pak Bambang, Pak ini kayaknya mesinnya bermasalah. Saya bilang dua-duanya lagi bang. Ini nggak ada yang masalah mas mesinnya, tapi auranya yang bermasalah. Ini ada yang ikut nih ke kendaraan ini. Percaya nggak percaya, gitu. Pasti bakal banyak masalah kalau launching nanti. Oh gitu pak, iya. Karena yang saya lihat nih semuanya oke, tapi ini ada yang buat orang ada yang nempel, kayak gitu. Ya, memang kita coba barang si Pak Bambang ini waktu itu kendaraannya, itu kita tutup, kita berdua loh bang di situ. Kan ada kuncinya. Kunci maksudnya kunci kendaraannya kan kayak kunci ya. Ini kunci kita pegang bang, itu mesin nyala bang. Yang di sini nyala, yang di situ muter bang. Tuh. Jalan. Kan tadi saya bilang, satu di stage ini nyala, mesinnya doang nyala. Nah yang di pinggir ini kan ada jalanan nih buat ngetes, buat tamu-tamu biar ngetesnya di situ aja, jangan luar kan. Jalan. Kita bingung sampai situ. Posisinya waktu itu habis maghrib. Sampai bingung, tuh kok bisa jalan? Itu kan mesin. Ada yang salah kali ya. Ini nggak ada yang salah. Kuncinya kan masih sama kita. Nggak bakal bisa nyala kalau nggak ada kuncinya. Bener. Lah iya pak. Sampai bingung ya lah. Iya ya. Kan kuncinya mau apa ya? Kan saya yang pegang kuncinya. Kan tadi ada tamu kan saya tes. Kunci saya cabut nih, saya kantongin nih, tunjukin. Bapak ngerjain saya. Nggak mungkin kan? Itu nyala. Pertama nih awalnya nyala dulu nih mesinnya. Nah, terus baru yang ini. Muter jalan. Ya lumayan ada sekitar 15 meter jalan. Kacau tuh, nggak kelihatan siapa yang dorong ya. Iya, nggak tahu siapa. Tapi dengan kondisi nyala mesinnya, lampu nyala, semua nyala. Itu jalan. Ya 15 meter lumayan. Untung mereka nggak dibawa keluar semua ya. Nah ini bawa keluar ya kacau ya kan. Ya dari situ kita udah yang nggak tahu ya si Pak Bambang ini baca apa, udah tinggalin aja biarin. Nah Pak itu kan kalau dia keluar gimana kendaraannya, maksudnya kan keluar kan bahaya. Biarin aja biarin. Saya pengen tahu. Yuk kita keluar. Ya udah yuk. Saya jalan berdua sama dia. Ya mesinnya nyala, di panggung masih nyala. Saya tinggal berdua sama dia. Nah terus saya cabut dari ruangan, matiin coba lampunya. Nah di dalam ruangan ini kan pintunya kayu. Pintu kayu itu ada kacanya nih buat ngintip. Dia masih ngeliatin aja nih si Pak Bambang gini ngeliatin kendaraan itu. Pas diliatin ternyata itu si kendaraan ini yang di atas ada di sana. Ikut jalan lagi. Udah tuh saya juga ngintip kan. Wah, bener-bener ini di mata nih nggak bisa di luar nalar banget bang. Kayak hilang dari atas panggung pindah ke itu pinggir dia jalan. Dan tahu di saat itu kita pergi kan kita kunci, matiin semua lampu, kasih security.
Ini Pak udah selesai trainingnya, launchingnya lagi proses. Ya kita udah terangin lah semua ke vendor-vendor. Oh iya Pak, makasih. Dia kunci lagi yang pintu satunya depan. Nggak lama Danrunya datang, patroli bareng dia, si security sama Danru itu. Nah, security ini akhirnya pingsan. Kenapa pingsan? Karena pas dia buka ruang training yang tadi ruang aula itu, dibuka, motornya ada di situ, di depan pintu, dua-duanya ada, jejer, yang satunya tapi didudukin sama cewek, pingsan di situ Bang. Darunya tetap di situ stay karena ngeliatin aja kan, baca-baca doa atau gimana. Mana security yang satunya pingsan di situ, nggak kuat kali gimana, hehehe gitu. Asik ya, maksudnya kayak dalam arti kayak asik ya duduk di situ kali ya. Jadi si wanita ini berarti yang hancur tadi atau beda-beda lagi sama? Itu yang sama yang tadi. Nah kalau ini saya juga baru tahu, ternyata dia ini pas saya tanya, si ceweknya ini adalah bisa dibilang gimana ya, kalau orang maaf ya, orang yang pernah, orang situ lah istilahnya, nggak tahu situnya, pokoknya kata security ini orang sekitaran situ, cuman dia itu putus cinta atau gimana. Nah dia itu kan di situ lagi ada proyek ya saat itu, banyak kendaraan berat kayak dump truck segala macem kayak gitu kan banyak tuh. Nah dia ke situ dengan kondisi ya seperti itu, kelindes atau gimana kayak gitu Bang. Jadi saya bilang ya dia bundir di situ. Berarti dia ibaratnya ngegentayanginnya di wilayah-wilayah pabrik itu ya. Iya, karena kejadiannya di situ dekat di area pabrik itulah, malahan di depan. Oke, kalau untuk yang sosok cewek ini kan berarti udah ketahuan lah ya Bang. Tapi belum tahu nih, ini si cewek ini yang kerja di situ atau emang orang situ doang? Kalau kata security kedatangan sih orang situ aja sih. Bukan pekerja berarti. Bukan pekerja. Oh iya, karena ini juga sih di situ juga kan pabrik baru ya. Iya, itu baru Bang. Iya, baru berapa bulan launching. Pas dia meninggalnya itu udah lama tahu nggak kapannya gitu? Kalau dari security sih bilang katanya sekitaran belum nyampe setahun lah, baru beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau saya di situ kurang lebih 6 bulan ya, mungkin baru 8 bulan lalu ya, berarti 2 bulan sebelum itu buka. Saya masuk. Nah, untuk perusahaan ini apa pabriknya ini kan kayaknya baru nih. Itu dia emang benar-benar baru dibangun atau emang cuma baru dibuka? Planning baru. Plan baru. Baru bangun berarti? Oh, jadi baru dari nol lah. Mungkin kalau di Jakarta kan sempit ya lahannya. Dia mau produksi dengan berbagai macam tipe. Pasti kan butuh space yang lebih gede kan gitu. Akhirnya dia cari yang sana lah, yang lebih jauh, lebih murah. Berarti ini emang gitu. Pabrik baru ya, benar-benar baru dibangun. Karena kan tadi bilangnya awalnya itu apa? Kayak rawa apa? Dia sawah-sawah gitu ya. Bukan sawah, terus ada akhirnya diuruk gitu kan. Bayangkan makanya kayak tadi si sosok cewek ini ya, karena kan udah rata, karena orang dalam truk aja bisa lewat kok. Iya. Gak sadar lah. Iya. Nah untuk yang sosok si pocong ini nih, yang tadi kan mukanya hitam. Tadi juga berarti ada yang jenazah ya, ada kita bilang mayat lah. Ada sosok mayat. Itu berarti yang mukanya kosong juga. Itu kemungkinan besar sosok pocong itu bukan? Sama nggak kira-kira? Menurut saya sih kayaknya iya. Sama. Ya mungkin gini Bang, kayak maaf ya, makin penasaran gimana sih Bang? Gitu aja. Ibaratnya mungkin dia mau minta tolong atau gimana ya. Iya. Nah yang bisa lihat itu kan tadi siapa tuh yang bisa lihat si sosok pocong yang pas ngikut ke rumah? Si itu siapa? Siapa itu namanya itu? Tadi lupa gue. Anwar. Iya. Nah, itu dia ngikut ke rumah. Dia yang orang bisa itu tadi siapa namanya? Pak Bambang. Pak Bambang. Iya. Maksudnya dia sempat nanya nggak sih, ini kenapa kok si pocong ini ngikutin abang atau ngikutin siapa? Itu ya ketahuannya pas lagi kita proses selamatan. Ya, pas kita lagi selamatan, istilahnya besar-besaran sampai dari Jakarta itu datang ke sana. Itu yang terjadi Bang, surupan massal.
Tapi Macam-macam. ada sosok seperti itu yang masuk ke Ada di salah satu orang itu. karyawan lah masuk. ditanyain sempet. Tanyain. Nah, itu alasannya apa dia? Ya itu dia bilang, saya mau pulang, saya bingung. Intinya gitu. Saya bingung pulangnya. Saya pengen pulang gitu. Gitu. Kamu dari mana? Ditanyakan. Dari Jawa, dari Sulawesi, dari mana gitu kan. Saya dari Jawa. Terus Udah dia bilang, Jawa, ya? katanya saya dulu kerja di sini. Oh, Dulu kerja di sini kan. padahal baru. Iya, ini kan baru. Oh, berarti mungkin dari proyek kah? Bisa jadi. Sesuatu. Atau mungkin dia pekerja awal pas bangun pabrik ini kita bisa. katakan. Iya. Tapi kenapa harus dengan kondisinya seperti itu? Nah, itu kan dipertanyakan kan. Iya, apakah dia meninggal kenapa kan? Belum tahu. Terus akhirnya ditanya, katanya dia jawab, ya ada mandor saya yang nggak suka sama saya. Oh, dia ngomong begitu? Tanya. Jangan-jangan kemungkinan di Ya, kira-kira kurang lebih ya. kayak kurang gitu. lebih ya. Bisa jadi. Karena kan kalau dilihat kan yang pas katanya nemu mayat itu kan kondisinya udah begitu ya. Iya. udah Mukanya rusak. gosong atau gimana kita nggak kayak- nuduh lah ya maksudnya. Kayak emang kelihatannya buat menghilangkan jejak ya. Soalnya sampai Bener. wajahnya sampai digosong itu kan berarti dibakar ya. Tapi kakinya nggak kenapa-napa kok. Iya. Wajahnya aja kan aneh. Gitu. Mungkin baru sedikit yang kenapa luka bakarnya atau gimana kita nggak tahu ya. Ya belum tahu juga sih Tutup untuk tanah aja udah gitu kan. Ternyata Kacau, ketahuan kacau. juga. Iya. Pas bikin pondasi. Berarti emang semua yang sosok ada di situ emang udah ada seluk beluknya, maksudnya ada ininya ya apa? Ada histori. Ada historinya, iya. Dan rata-rata emang yang orang meninggal semua ya. Oke. Ya, makanya gangguin karyawan sampai akhirnya bikin celaka juga kan. Tadi saya bilang tangan kena. Kayak gitu kan. Nah kalau yang tangan kena itu, menurut kesaksian dia gara-gara apa nih? Apa ada gangguan sekelebat atau gimana? Itu sekelebatan. Kaget dia. Oke. Kan mesin ini kan kita nyatuin antara rangka ketemu rangka tetap aja manual dong, tangan kita maju gitu kan. Belum pas, misalnya mesinnya nggak pas kan tetap kita manualin. Pas begini dia kaget di sini nongol. Depan muka dia si sosok cewek itu. Dia kaget, wah ceder diginiin, dihajar. Oke. Tangannya. Berarti kacau juga ya. Teriak setan, dar. Berarti kebanyakan yang kecelakaan kerja di situ tuh ya gara-gara kaget. Kaget. Itu ya. Mereka dengan kondisi seperti apa kan gitu. Iya, banyak juga sih yang ngalamin kayak apa kejadian tadi tuh, yang tangannya kejepit atau gimana. Ya itu mungkin campur tangan mereka ya, maksudnya Bisa jadi. ada gangguan lah dari mereka. Ya kita nggak tahu juga sih apakah emang murni kecelakaan kerja atau emang ada yang diganggu kan kita belum pasti juga sih. Tapi ya setelah dibuat pengajian dan semacam sih, alhamdulillah udah hilang semua. dibilang hilang sih, nggak terlalu ganggu banget sih bang. Kayak masih ada dikit-dikit ya. Iya, cuma sekelebatan kalau sekarang mah. Oke. Nggak ada yang sosok-sosok begitu ya. Ada kayak yang sosok itu katanya sih dari sepupu ya. Karena kan masih di situ, dia di Jakarta, cuma suka bolak-balik nih ke Kerawang. Malah dia agak sensitif. Terus dia bilang, mesti ada di ruang office itu. Yang Kadang-kadang. yang sosok pocong itu. Iya, masih ada. Tuh. Karena emang waktu itu katanya, dia nih tanya ke si Pak Bambang juga, ya dia juga nggak bingung mau balikinnya rumahnya di mana. Dia bilang identitasnya kan dihancurin semua. Ini bisa nunjuk ke sana, ke arah timur. Dari kemana? Mau dipulangin kan? Bingung. Kalau yang cewek ini paling sekelibat-libat aja sih lewat gitu. Ya bingung juga dia mau dipulangin, apanya yang mau dipulangin. Iya, Dia kan pasti rasanya udah dikubur. Jadi kan mungkin dia bilang, ya udah dari pihak kita ya, dari perusahaan mungkin ya udah lu lah lu nggak tahu pulangnya tapi lu jangan ganggu, di situ aja diem gitu. Ya kita mas sebagai yang masih hidup kirim doa aja paling kan gitu kan, didoain. Namanya juga agak tahu. Bener-bener gitu. Susah lah pokoknya kalau berhubungan sama ya makhluk-makhluk begitulah. Tapi bisa juga benar, bisa juga enggak. Bener-bener. Karena kan ada yang tipu daya ya bang. Maksudnya dia ngomong gimana, aslinya nggak begitu. Iya, kata dia penunggu. Oke, itu dari tadi pengalaman Bang Tito nih yang bekerja di pabrik otomotif lah ya. Kita nggak nyebut
pabrik apa, kita nggak menyudutkan pabrik ini dan kita nggak jelek-jelekin pabrik ini Bang ya. Dan emang kan kita merahasiakan semuanya tempat atau lokasi ya, kita bilangnya cuma di Karawang aja nih ya. Di Karawang banyak lah ya Bang ya, perusahaan-perusahaan kayak gitu, pabrik-pabrik otomotif ya Bang ya. Oke, berarti total Abang kerja di situ 6 bulanan ya Bang ya. 6 bulan. Keluar ada masalah dan ada horornya juga ya, campuran lah pokoknya. Oke, terima kasih banyak nih Bang Tito. Sudah berbagi kisah yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Tito di sini, bisa langsung klik link ya, ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Vigo pamit undur diri dan Bang Tito juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.